Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin menanggapi sedikit cuplikan video daripada Ustadz Abdul Somad. Dan nantinya saudara kita akan membahas bagaimana kepercayaan kita. Kenapa perlu kita buat perbandingan? Supaya teman-teman kita dari seberang itu mereka bisa berpikir, mana sih yang harus mereka imani? Ini adalah zaman internet, zaman di mana serba terbuka. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Kalau dulu Bapak Ibu ada hal yang tidak disampaikan kepada umat, ada hal yang ditutupi sehingga tidak tersampaikan kepada jemaat, kepada khalayak ramai. Tetapi di zaman internet ini tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi. Para pemuka agama boleh saja menutupi, boleh saja mereka tidak menyampaikan. Tetapi oleh internet di zaman ini Bapak Ibu semuanya dibuka lebar, terbuka lebar. Siapapun yang mengakses, siapapun yang mencari itu sangat mudah dan didapatkan. Akhirnya orang itu merenungkan lalu mengambil keputusan mana yang harus diikuti, mana yang harus diimani, dan mana yang masuk di akal pikiran umat manusia. Saudaraku ini kasih Tuhan para pencinta Injil Habaget. Tetapi sebelumnya, supaya teman-teman kita tidak bingung dan kita tidak dibilang omang doang, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Tidak ada yang tidak kenal beliau. Dengan pembahasan hadisnya, dengan suara khasnya, dengan khas bahasanya, dengan khas penyampaiannya, dengan khas bahasa Arabnya, dengan khas logat yang beliau sampaikan ketika ceramah pidato di mana-mana, itu Bapak Ibu membuat daya tarik tersendiri. Nah, Bapak Ibu, tetapi yang paling penting di sini adalah bukan itu semuanya. Isi daripada ceramah itu yang paling penting. Ya, yang paling utama adalah isi daripada ceramah seseorang. Bagaimana isinya? Makanya saya dulu waktu di pesantren diajarkan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Dengarlah, perhatikanlah, simaklah apa yang disampaikan, jangan melihat orangnya, siapa yang menyampaikan, tetapi lihat isi penyampaian itu, lihat, perhatikan isi penyampaian itu, dan tangkap setiap isi yang terkandung di dalam ceramahnya, di dalam pidatonya. Baik saudaraku, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina Al-Quran, menghina Allah, menghina ajaran Islam, apa solusi untuk mengatasinya? Maka ulil amri memanggil orang yang menghina Allah, menghina Rasulullah SAW, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam. Dia diberi waktu 3 hari untuk bertaubat. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang tenggelam matahari, maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad SAW? Apakah engkau masih menghina Allah?
Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Maka jelas orang yang keluar dari Islam, dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh maka dia mesti dihukum mati, dipancung kepala. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi berzina dia dengan orang lain, maka orang ini pun juga dihukum mati. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah. Kalau orang yang sudah bersuami, sudah beristri, berzina, maka lemparlah dia pakai batu sampai mati. Ditanam tubuhnya sekerat setengah badannya, semua orang yang melihat melemparnya sampai dia mati. Dan itu pernah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah Subhanahu wa taala, at-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darah. Tidak ada solusi lain. Dimasukkan mereka ke dalam penjara. Polemik akun sunnah Nabi yang menghina Nabi Muhammad berbuntut panjang. Di samping hinaan akun tersebut, Ustadz Abdul Somad pernah buka suara tentang apa hukuman bagi seseorang yang telah menghina umat Islam, menghina Nabi Muhammad. Ada seorang yang menghina ajaran agama Islam, menghina Nabi Muhammad, bahkan menghina Allah, maka lepaslah iman yang ada di dalam dirinya. Lantas apa solusi bagi penghina agama Islam tersebut? Berikut penjelasan Ustadz Abdul Somad dalam salah satu ceramahnya. Maka langkah pertama yang harus diambil adalah dengan memanggil orang yang menghina agama Islam tersebut. Lantas penghina agama Islam tersebut diberi waktu selama 3 hari untuk melakukan pertobatan atas perilaku yang dilakukannya. Kalau dia menghina pada hari Jumat, maka dia masih bisa melihat matahari terbit pada hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin menjelang maghrib azan berkumandang, dia pun dipanggil. Apakah engkau masih menghina Nabi Muhammad? Apakah engkau masih menghina Allah? Apakah masih menghina Al-Quran? Apakah masih menghina ajaran Islam? Kata Ustadz Abdul Somad. Melansir dari kanal YouTube Ustadz Abdul Somad Official yang mengunggah video ceramah dengan judul, Solusi untuk Penghina Agama, dijelaskan apabila penghina agama Islam tersebut bertaubat sebelum 3 hari, maka ia akan seperti orang yang tidak pernah berdosa. Begitulah ajaran agama Islam, dari mulai legam kotor penuh dengan kesalahan. Dihapuskan sesuci-sucinya, semua dosa silam salahnya diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya, imbu Ustadz Abdul Somad. Namun, apabila selama 3 hari, penghina agama Islam tersebut masih bertahan dengan sikap dan perkataannya, atas hinaan terhadap Allah, Nabi Muhammad Al-Quran, dan ajaran agama Islam, solusinya tiada lain adalah dengan menumpahkan darahnya. Wata'ariku lidinihil, orang yang menghina agama Islam, mencaci maki ajaran Allah, meninggalkan agama Islam, mufarikulil jamaati, meninggalkan jamaah, maka mereka juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain, jelasnya. Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan, tidak ada solusi lain bagi penghina agama Islam, selain menumpahkan darahnya. Karena apabila di penjara, maka hanya akan menghabiskan anggaran untuk memberinya makan dan menggaji pegawai sipil. Jumlah kepolisian sudah tidak mencukupi dengan banyaknya jumlah kriminalitas. Akhirnya, penjara bertumpuk-tumpuk dengan pelaku maksiat dan dosa. Padahal ada hukuman yang bisa memberi efek jera. Fungsi dari hukuman adalah supaya orang jera tidak lagi melakukan perbuatan yang sama, tegas Ustadz Abdul Somad. Lantas apakah mengurung orang bisa membuat efek jera? Namun, dari beberapa kasus yang terjadi, dari sebelumnya menjadi penjahat kecil, namun setelah dikurung beberapa tahun di penjara, malah menjadi penjahat besar. Demikianlah penjelasan Ustadz Abdul Somad mengenai solusi untuk penghina agama Islam. Salah satu jalan yang bisa diambil untuk memberi efek jera terhadap penghina agama-agama lain, adalah dengan menumpahkan darah. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ijal Habagit, itu tadi penyampaian daripada Ustadz Abdul Somad. Silahkan saudara nilai sendiri, terutama sekali teman-teman kita dari seberang. Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Bolehkah seseorang menumpahkan darah orang lain dengan alasan apapun? Ya, bukankah perintah di salah satu larangan Tuhan, di salah satu hukum yang ke-10? Ya, di salah satu hukum yang ke-10 Tuhan berkata, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Ini adalah perintah kepada manusia yang harus ditaati, yang harus didengarkan,
dan yang harus dituruti. Perintah itu, ya, larangan itu harus dituruti, harus ditaati, harus diperhatikan baik-baik, di mana Tuhan berkata, jangan membunuh. Ini adalah satu larangan yang harus ditaati oleh setiap umat manusia, siapapun itu. Jangan membunuh. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya menyangkut larangan Tuhan, jangan membunuh? Lalu saudara mikkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya, Ustadz Abdul Somad mengatakan, siapapun yang mempermainkan agama Allah, dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar, maka ya apa yang saudara dengar tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau Tuhan berkata jangan membunuh, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membunuh. Tidak ada alasan bagi kita untuk menumpahkan darah seseorang. Maka hukum Taurat itu adalah sangat jelas. Hukum Taurat itu berkata, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, darah ganti darah. Nah, tetapi ketika Tuhan datang, Yesus berkata kepada kita semuanya, mengajarkan kita semuanya bahwa kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh menghukum orang supaya orang itu mati, karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Yang berhak mengambil nyawa seseorang itu Tuhan, bukan manusia. Dengan alasan apapun, kesalahan apapun, ya, yang berhak mengambil nyawa seseorang itu adalah Tuhan. Apalagi kalau hanya urusan murtad, orang itu pindah agama, orang itu pindah keyakinan. Tidak ada urusan kita untuk menumpahkan darah orang tersebut. Tidak ada urusan kita untuk mengambil nyawa tersebut. Tidak ada urusan kita untuk membunuh orang tersebut. Tidak ada. Ya, tidak ada urusan kita sampai orang itu sehingga orang tersebut kehilangan nyawanya. Itu tidak ada urusan kita, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak. Kalau dia murtad, itu urusan Tuhan. Tuhan nanti yang akan bertindak. Berbeda dengan hukum negara. Ya, satu negara yang sudah dibuat hukum mengenai misalnya narkotika atau narkoba. Nah, itu pun ada kadarnya. Ya, sebanyak mana narkoba yang diedarkan oleh seseorang sehingga orang tersebut harus dihukum mati. Nah, ini beda. Tetapi menyangkut iman seseorang, dia pindah keyakinan, dia pindah agama, serahkan semuanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghukum. Nah, saudaraku, saya teringat di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan yang paling utama. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, lalu dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, saling mengasihi sesama manusia merupakan salah satu dari hukum yang terutama yang diajarkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach, yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang diajarkan oleh firman yang tertulis di dalam Injil. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua yang sama dengan hukum kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, sebagai hukum yang paling utama dan terutama. Nah, kembali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, menyangkut apa yang kita dengar daripada Ustadz Abdul Somad itu bertentangan dengan larangan Tuhan di salah satu 10 hukum Tuhan. Salah satunya adalah jangan membunuh. Ya, itu sudah real itu. Ya, sudah real. Larangan Tuhan jangan membunuh itu sudah nyata. Sudah real sekali. Jangan membunuh. Tuhan tidak bilang kecuali bla 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 bla, kecuali bla 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 bla, kecuali bla 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 bla. Tuhan tidak ngomong begitu.
Ya, karena perintah Tuhan itu, larangan Tuhan itu iya dan amin. Ketika Tuhan berkata A, tidak ada koma lagi, itu sudah titik. Itu sudah final. Ketika Tuhan berkata jangan membunuh, Tuhan berkata dilarang membunuh, tidak ada alasan bagi kita untuk mencari kesalahan, untuk mencari dalil, untuk mencari titik koma bla 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 sehingga orang tersebut haruslah dihukum mati, dibunuh karena murtad dari agama. Nah, saya ingin katakan sekali lagi bahwa tidak ada satupun agama di dunia ini yang diciptakan oleh manusia, yang dibuat oleh manusia, yang dibawa oleh manusia bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak ada. Tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan umat manusia. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia. Maka dari itu, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, ikutilah Yesus. Satu-satunya pribadi yang nuzul dari surga, itu dia. Satu-satunya pribadi yang berani berkata kepada kita semua umat manusia, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah dia, Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi hakim yang maha adil, itu dia, Yesus Kristus. Satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan saudara cari lain, cari pribadi lain, saudara berusaha sendiri sehingga saudara sampai ke surga, itu tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Kalau kita mau masuk ke rumah seseorang, itu kita harus ikutin cara atau aturan si pemilik rumah. Kata dunia, ada banyak jalan menuju Roma. Bisa lewat darat, lewat udara, lewat laut. Tetapi Bapak Ibu ngasih Tuhan, satu-satunya cara menuju surga melalui Yeshua HaMashiach. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa lewat udara, tidak bisa lewat darat, tidak bisa lewat laut. Satu-satunya cara hanya melalui Dia. Oh, kita ingin kumpulkan amal banyak-banyak supaya nanti Tuhan bisa membukakan kita pintu surga. Enggak bisa. Oh, kalau begitu Bang Effendi Usman enak banget di dalam kekristenan. Setelah percaya kepada Yesus, bebas melakukan dosa, bebas melakukan kesalahan, bebas melakukan pelanggaran. Toh sudah ditebus oleh Yesus, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Enggak seperti itu aturannya. Makanya saya bilang aturannya itu adalah harus aturan Tuhan, aturan firman Tuhan. Kita masuk surga tidak bisa aturan kita, harus aturan firman Tuhan. Jadi setelah percaya kepada Yesus, bebas melakukan dosa, kesalahan, pelanggaran, itu enggak seperti itu aturan Tuhan. Orang yang percaya adalah yang pertama sekali orang itu percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh. Ini yang dinamakan dengan percaya. Maka di ayat yang lain, di surat yang lain dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kiranya video singkat ini benar-benar bisa menguatkan kita, bisa memberikan kita pencerahan, dan bisa membuka pikiran kita mana yang harus kita ikuti. Ya, semua keputusan ada di tangan saudara. Tuhan tidak pernah memaksakan kita supaya kita harus ikuti aturan Tuhan. Tetapi nanti ketika kita tidak ikuti aturan Tuhan, maka ada konsekuensi yang akan kita peroleh, yang akan kita dapatkan, dan yang akan kita hadapi nantinya Bapak Ibu. Maka dari itu, sebelum nyawa kita meninggalkan tubuh kita, mari berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Percayalah kepada Adonai Yeshua HaMashiach, karena Dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan umat manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Di bawah kolong langit ini, ya, di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita manusia selain di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.